Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Esther Loplolan dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 106. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hiperbola. Seperti berdasarkan definisi, hiperbola itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu, yaitu fokus F, dan suatu garis tertentu, yaitu direktris D tetap, sama dengan E, yaitu lebih besar dari 1. E-nya itu lebih besar dari 1. Jadi, misal di sini itu ada titik P. Di hiperbola itu ada titik P. P itu pada hiperbola. Nah, jarak perbandingan jarak P ke fokus dengan P ke direktris ini tuh sama dengan E. Dengan E-nya itu harus lebih besar dari 1. Selanjutnya, ke persamaan parabola. Nah, cari persamaan parabola ini yang pertama itu dengan pusatnya itu M, yaitu titik koordinatnya alfa, beta. Ini. Untuk mencari persamaan hiperbola, itu diketahui P aksen itu adalah ini proyeksi P pada direktris ini. Nah, P aksen ini titik koordinatnya itu XD, YD. Selanjutnya, XD-nya itu kan belum diketahui ya persamaan direktrisnya itu, maka kita harus mencari dulu persamaan direktrisnya dengan cara seperti ini. MV1, jarak M ke V1 itu adalah C. Lalu MF1 itu sama dengan C dan MV1 itu sama dengan A. Nah, dengan A-nya itu pasti lebih kecil dari C. Ini, MF1 itu C, MV1 itu adalah A. Selanjutnya, kita mencari titik, selain titik P di hiperbola itu ada titik V1 ini. Maka, kembali ke definisi, caranya dengan perbandingan F1 terhadap V1 ke direktris ini. Ambil titik D itu di sini. Seperti ini. V1 pada hiperbola, maka V1 F1 dibanding F1D ini sama dengan E. Nah, V1 F1 itu adalah C min A. Lalu V1D itu adalah A min MD. Nah, ini sama dengan E. Lalu diperoleh persamaan sebagai berikut. Ini persamaan 1. Nah, di V2 juga berlaku seperti di V1. Seperti ini, dan persamaan 2-nya mendapatkan ini. Lalu persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita jumlahkan, nanti diperoleh 2C ini sama dengan 2AE, tapi 2-nya bisa dicoret jadi C sama dengan AE. Dan cara MD ini kalau kita persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangkan, itu akan memperoleh A per E. Nah, dari sini itu bisa mencari bisa mencari direktrisnya, yaitu fokusnya itu adalah alfa plus C, beta sama dengan alfa plus C ini, C itu adalah AE karena sudah diketahui, beta, dan direktrisnya itu ini X sama dengan alfa plus A per E. Nah, ini hubungan antara AB, C, dan E itu dapat dicari sebagai berikut. Nah, ini ada segitiga MV1T dengan siku-sikunya itu ada di V1. Maka, kalau kita mau cari T1 V1 kuadrat itu berlaku rumus Pitagoras seperti ini. MT1 kuadrat min MV1 kuadrat, yaitu T1 V1 kuadrat itu adalah B. Ini adalah B. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat, MT1-nya adalah C kuadrat, dan MV1-nya tadi adalah min A kuadrat. Nah, ini C-nya itu udah diketahui AE kan, jadi sama dengan A kuadrat E kuadrat min A kuadrat. Lalu kalau kita A-nya ini kita keluarkan, jadi A kuadrat dikali E kuadrat min 1. Nah, dengan cara seperti ini, itu akan dicari persamaan hiperbola. Nah, misal tadi kan kita punya titik P. Titik P ini kan pada hiperbola dengan koordinatnya XP, YP. Berpusat di M
A koordinatnya alfa, beta, dan P aksennya itu adalah jarak P ke direktris D1. Dengan P aksen itu proyeksi P pada D1. Maka P aksen ini, X-nya itu kita sudah dapat dari direktris ini tadi, X-nya itu ini, alfa plus A per E, YP. Sehingga ini kembali ke definisi perbandingan P1 dengan terhadap PP aksen itu sama dengan E. Ini dikalikan jadi PF1 sama dengan E PP aksen. Selanjutnya kita kuadratkan ini jadi seperti ini. Nah, dengan mengkuadratkan kedua ruas, itu kita peroleh hasilnya itu seperti ini. Lalu dioperasikan, maka mendapatkan persamaannya itu seperti ini. Selanjutnya kita kan punya C sama dengan AE. Nah, kita substitusi C sama dengan AE ini dan diperoleh hasilnya seperti ini. Lalu kita operasikan, maka mendapatkan persamaannya seperti ini. B kuadrat per A kuadrat dikali XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, tadi kan diketahui kalau B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, jika koordinat titik P-nya itu dijalankan dan kedua ruas persamaan ini dibagi dengan B kuadrat, maka diperoleh ini. Persamaannya X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini itu namanya persamaan hiperbola dengan pusatnya M alfa, beta dengan sumbu utama sejajar X dan mempunyai sifat-sifat hiperbolanya itu sebagai berikut. Yang pertama, panjang sumbu mayornya itu 2A dan panjang sumbu minornya itu 2B. Lalu persamaan sumbu utama atau sumbu nyata itu adalah Y sama dengan beta dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajinernya itu adalah X sama dengan alfa. Selanjutnya koordinat titik puncaknya itu V2 itu alfa min A, beta dan V1 itu adalah alfa plus A, beta. Nah, koordinat titik ujung sumbu minornya itu yaitu B1, koordinatnya alfa, beta min B dan B2 yaitu alfa, beta plus B. Selanjutnya, sifat selanjutnya itu koordinat titik-titik fokus. V2-nya itu adalah alfa min C, beta dan F2-nya itu alfa min C, beta dan F1-nya itu alfa plus C, beta. Nilai eksentrisitasnya sendiri E-nya itu sama dengan C per A. Lalu sifat berikutnya persamaan direktrisnya itu yaitu X sama dengan alfa plus A per E dan D2-nya itu persamaannya yaitu X sama dengan alfa min A per E. Selanjutnya persamaan asimptotnya itu diketahui Y min beta sama dengan B per A kali X min A dan Y min beta sama dengan min B per A X min A. Selanjutnya lactus rectumnya itu adalah X sama dengan alfa min C dan X-nya sama dengan alfa plus C. Selanjutnya panjang lactus rectumnya itu adalah 2B kuadrat per A. Nah, dengan analog dengan cara yang sama seperti ini, tadi itu untuk direktris 1 dan fokus F1 akan diperoleh persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini itu disebut persamaan umum hiperbola yang berpusat di M alfa, beta dengan sumbu utamanya itu sejajar sumbu X panjang sumbu mayor. Selanjutnya, untuk hiperbola yang berpusat di M alfa, beta dengan sumbu utama sejajar sumbu Y yang tadi itu sumbunya itu kan sejajar sumbu X. Sekarang ini adalah sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu Y. Panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minornya itu 2B. Nah, dengan menggunakan definisi hiperbola yang serupa, itu dapat diperoleh persamaan hiperbolanya seperti ini. Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan B kuadratnya itu, ini adalah C kuadrat min A kuadrat. Jadi tetap berlaku pada hiperbola BA ini. Lalu dapat ditemukan beberapa hal itu sebagai berikut.
Yang pertama, persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah X sama dengan alfa, dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajinernya itu adalah Y sama dengan beta. Selanjutnya, koordinat titik-titik puncaknya itu V2 itu adalah alfa, beta min A, dan V1-nya itu alfa, beta plus A. Selanjutnya, koordinat titik ujung sumbu minornya itu B2, alfa min B, beta, dan ini koordinat titik fokusnya itu adalah F2 alfa, beta min C, dan F1 itu alfa, beta plus C. Lalu untuk nilai eksentrisitasnya sendiri itu adalah E sama dengan C per A, dan selanjutnya itu adalah persamaan direktrisnya. Persamaan direktrisnya sendiri itu adalah Y sama dengan beta plus A per E, dan persamaan direktris yang kedua itu adalah Y sama dengan beta min A per E. Nah, untuk persamaan asimptotnya sendiri itu adalah ini Y min beta sama dengan min A per B kali X min alfa, dan Y min beta sama dengan A per B kali X min alfa. Dan panjang latus rektumnya itu adalah 2B kuadrat per A. Nah, untuk yang ini tadi, yang koordinat titik puncaknya itu, ini koordinat titik ujung sumbu minornya itu adalah B1-nya itu alfa plus B, beta. Selanjutnya ada persamaan hiperbola dengan pusatnya itu 0, dengan pusatnya itu di O, yaitu koordinatnya 0,0. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0 ini itu koordinatnya di 0, min C, dan F1 itu 0, C. Serta puncak di titik-titiknya V1 itu jadi 0, min A, dan V2 koordinatnya itu 0, A. Ini mempunyai persamaan sebagai berikut. Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau kalau di ini disamakan penyebut dan dikali 1, selanjutnya itu akan menjadi B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jika persamaan ini Y kuadrat per A kuadrat min E kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, nah, maka akan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hiperbolanya itu tidak memotong sumbu X. Lalu nilai eksentrisitasnya sendiri itu S sama dengan C per A, dan persamaan direktrisnya itu akan menjadi dia sama dengan min A per E, dan persamaan direktris satunya itu Y sama dengan A per E. Sedangkan persamaan asimptotnya sendiri itu akan menjadi Y sama dengan plus minus A per B X. Nah, apabila asimptot-asimptotnya itu saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Selanjutnya, kayak berdasarkan uraian ini, itu diperoleh dua macam bentuk baik persamaan hiperbola yang berpusat di O 0,0, yaitu yang pertama itu persamaan hiperbola horizontal. Ini persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan yang kedua itu persamaan hiperbola vertikal yaitu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, hiperbola ini tadi yang X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan pada Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, ini disebut dua hiperbola sekawan. Oke, selanjutnya kita ke persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0. Nah, misalkan ada garis yang gradiennya M. Persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan MX plus B. Dan persamaan hiperbolanya itu adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Absis titik potong garis dan hiperbola itu diperoleh dari ini X kuadrat per A kuadrat, ini tadi kan Y kuadrat. Y kuadratnya itu diganti dengan ini MX plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau ini bisa disamakan penyebut, lalu kita kali 1 menjadi seperti ini. Selanjutnya kita bentuk menjadi persamaan kuadrat. Jadi diperoleh seperti ini.
Ini nanti arahnya mau ke diskriminan. Nah, ini diskriminan kita membentuk menjadi B kuadrat min 4AC. B-nya itu adalah ini, 4, A-nya itu ini, B kuadrat min A kuadrat M kuadrat, dan C-nya itu adalah ini. Maka seperti ini persamaannya dan dioperasikan menjadi seperti ini. Selanjutnya, karena agar akarnya kembar, yaitu garisnya menyinggung hiperbola, maka syaratnya D ini harus sama dengan 0. Sehingga min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus B kuadrat ini harus sama dengan 0. Nah, ini kita pindah, banyak itu kita sendirikan, jadi ini dikali ini dipindahkan jadi A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Selanjutnya P-nya itu di akar dan plus minus menjadi ini. Jadi dapat persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu adalah sebagai berikut. Y sama dengan MX min B kuadrat. Nah, dengan analisis yang sama, persamaan garis singgung pada hiperbola Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat yang berpusat di M, alfa, beta. Nah, ini rumus persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di M, alfa, beta dengan gradien M-nya itu ditentukan dengan menggunakan analisis yang sama seperti mencari persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di O, yaitu koordinatnya 0,0 dengan gradien M. Maka rumus-rumus yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Ini. Yang pertama, ada persamaan garis singgung hiperbola X min A A kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradiennya M, maka persamaannya Y min beta sama dengan M kali X min alpha plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Selanjutnya untuk yang kedua, persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alpha kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradiennya M itu adalah Y min beta sama dengan M kali X min alpha plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Lalu yang terakhir itu persamaan garis singgung melalui satu titik pada hiperbola. Nah, untuk hiperbola yang pusatnya itu di O atau 0,0. Pertama itu diberikan persamaan hiperbola sebagai berikut dan P-nya itu X2, Y2, koordinat P. Nah, pada hiperbola maka berlaku ini X2 kuadrat per A kuadrat min Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau ini tadi disamakan penyebut lalu ini dikalikan 1 dan ini menjadi persamaan 1 seperti ini. Selanjutnya T, koordinat T-nya itu X1, Y1 pada hiperbola maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 atau sebagai berikut persamaan duanya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu diperoleh maka berlaku sebagai berikut. Atau ini. Lalu ini dioperasikan sampai ketemu gradien ini B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Selanjutnya persamaan garis PT-nya itu menjadi ini. Kan seharusnya ini kan Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Nah, ini X min X1-nya itu kita kalikan ke sini jadi seperti ini. Atau bisa dengan cara ini Y min Y1 sama dengan ini tadi kan udah diketahui ini. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Jadi seperti ini. Nah, jika P mendekati T sedemikian hingga P berhimpit dengan T, sehingga X2 itu sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1, maka akibatnya ini PT itu garis PT itu menjadi garis singgung di titik P. Persamaannya adalah sebagai berikut. Y min Y1, B 22X1 per A2 kali 2Y1, X min X1. Ini dioperasikan sehingga menjadi ini. Lalu kedua ruas persamaan itu dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Menjadi ini.
Bentuk akhirnya menjadi X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi bersamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di titik T, X1, Y1 adalah X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan analisis yang sama, persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di titik T, X1, Y1 itu adalah X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Untuk hiperbola yang berpusat di M alfa, beta. Nah, dengan analisis yang sama pada persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di O 0,0, maka persamaan garis singgung hiperbolanya itu X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di titik T, X1, Y1 itu adalah sebagai berikut. X min alfa kali X1 min alfa per A kuadrat min Y min beta kali Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Dan ini juga yang B persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 itu adalah sebagai berikut. Y min beta kali Y1 min beta per A kuadrat min X min alfa kali X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.